Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabarnya anak-anak ibu pada hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, sangat semangat ya. Iya, Bu. Sebelumnya ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak ibu yang telah bersedia datang pada kegiatan kita hari ini. Dan sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita dengan memulainya membaca doa. Siapa di sini anak-anak ibu yang bersedia membaca? Siapa namanya? Nanti, Bu. Silakan kepada nanti kami berdoa. Guys, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, marilah kita membacakan doa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Miranti yang telah memimpin doa. Terima kasih kepada Miranti yang telah memimpin doa. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita melakukan pengenalan terlebih dahulu. Di sini ibu meminta anak-anak ibu untuk memperkenalkan diri masing-masing. Namun ibu memulai dengan diri ibu dulu. Perkenalkan, nama ibu Putri Hamarita. Anak-anak ibu bisa memanggil ibu Putri. Dan perkenalan diri dan anak-anak masing-masing bisa sebelah kiri ibu. Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Hafifah Nur, biasa dipanggil Hafifah. Saya dari kelas 11A. Terima kasih Hafifah. Selanjutnya di samping Hafifah. Perkenalkan, nama saya Rafisah, bisa dipanggil Afi. Saya dari kelas 12A. Terima kasih Afi. Selanjutnya di samping Afi. Perkenalkan, nama saya Miranti Fiana Azhara, biasa dipanggil Mira, dari kelas 11B. Terima kasih kepada Mira. Selanjutnya di samping Mira. Perkenalkan, nama saya Rahmani Zilakarim, bisa dipanggil Mimila, dari lokal 12B. Nah, terima kasih kepada anak-anak ibu yang telah memperkenalkan diri. Apakah anak-anak ibu sudah menghafal nama temannya masing-masing? Sudah, Bu. Bisa kita ulangi sekali lagi untuk mengenal nama teman-temannya? Bisa, Bu. Nah, ibu mulai dari Hafifah. Siapa nama teman di sampingnya? Afi, Bu. Nafisa, siapa nama tempat di sampingnya? Mira, Bu. Mira, siapa nama teman di sampingnya? Uzila, Bu. Kita ulangi sekali lagi ya. Untuk memulai kerabat dengan teman-temannya. Ma, siapa nama teman di sampingnya? Mira, Bu. Mira, siapa nama teman di sampingnya? Afi, Bu. Afi, siapa nama teman di sampingnya? Hafifah, Bu. Baik, terima kasih kepada anak ibu. Selanjutnya kita akan masuk pada kegiatan konseling kelompok, di mana kegiatan konseling kelompok ini adalah kegiatan yang membahas masalah pribadi dari anak-anak ibu pada hari ini. Nah, di sini ibu meminta kepada anak-anak ibu untuk menceritakan apapun permasalahannya, dan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan dan melatih komunikasi anak-anak ibu. Nah, pada kegiatan ini, ibu juga meminta anak-anak ibu untuk menceritakan semua yang sedang dirasakan atau yang sedang dihadapi tanpa ada apapun yang ditutupi. Dan ibu juga meminta anak-anak ibu bersedia untuk melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Apakah anak-anak ibu bersedia melaksanakan kegiatan ini? Bersedia, Bu. Baik, terima kasih kepada anak-anak ibu. Kegiatan ini, ibu meminta kepada anak-anak ibu untuk menceritakan permasalahan apa yang sedang anak-anak ibu rasakan, dimulai dari sebelah kiri ibu ya. Kepada Hafifah, dipersilakan. Saya lagi punya masalah putus cinta, Bu. Terima kasih kepada Hafifah. Selanjutnya di samping Hafifah. Kalau saya permasalahannya, saya dikekang sama orang tua saya, Bu. Terima kasih kepada Nafisa. Selanjutnya di samping Nafisa. Permasalahan saya, Bu, hampir mirip dengan Nafisa. Saya juga dikekang dan sama keluarga saya. Kalau bahasa sekarang itu street family. Terima kasih kepada Mira. Di samping Mira, Saya insomnia, Bu. dari permasalahan anak-anak ibu banyak sekali ya perbedaan masalahnya. Nah, dari karena itu kita hanya mengambil satu topik yang untuk dibahas.
Nah, di sini kesepakatan anak-anak ibu ingin membahas permasalahan siapa? Bu, tadi kan kita sudah mengenal temannya satu sama lain. Nah, di sini kegiatan yang akan kita lakukan adalah kegiatan konseling kelompok. Yang dimana kegiatan konseling kelompok adalah kegiatan konseling yang membahas permasalahan pribadi yang sedang dihadapi atau yang pernah dialami oleh anak-anak ibu. Nah, dalam kegiatan konseling kelompok ini, kepada anak-anak ibu untuk bisa menceritakan semua apapun yang dirasakan. Jangan takut atas cerita ini tidak akan diketahui oleh siapapun selain kita yang melaksanakan kegiatan pada hari ini. Dan di sini ibu juga meminta anak-anak ibu untuk menceritakan semuanya tanpa ada yang ditutupi. Dan sebelum kita melaksanakan kegiatan konseling ini, apakah anak-anak ibu bersedia? Bersedia, Bu. Baik, terima kasih kepada anak-anak ibu. Sebelum kita menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi, dimulai dari sebelah kiri ibu ya, dari Hafifah, dipersilakan. Kalau saya sekarang lagi punya masalah putus cinta, Bu. Baik, terima kasih Hafifah. Di samping Hafifah, kalau saya permasalahan saya dikekang oleh orang tua saya, Bu. Terima kasih kepada Nafisa. Silakan di samping Nafisa. Kalau saya, Bu, sulit mengatur waktu, Bu. Baik, terima kasih Mira. Di samping Mira. Oke, baik, Bu. Kalau saya pribadi adanya kesulitan tidur, Bu. Nah, kalau biasanya itu disebut dengan insomnia. Baik, terima kasih kepada anak ibu yang mau memberikan permasalahan yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, dari tadi beberapa permasalahan yang ibu dengar banyak sekali permasalahannya. Di sini ibu meminta anak-anak ibu untuk memberi pendapat permasalahan siapa yang akan nantinya kita bahas. Siapa duluan? Ibu ulangi sekali lagi ya. Di sini kita membahas permasalahan siapa? Kalau menurut saya kita membahas tentang masalah dari artis saja, Bu, karena dia kan masalahnya dikekang oleh orang tua gitu. Terima kasih kepada Hafifah. Bagaimana dengan pendapat anak ibu yang lain? Ya silakan. Bu, kalau menurut saya itu membahas tentang permasalahan yang dihadapi oleh kita, Bu. Baik, terima kasih Rahma. Selanjutnya pendapat teman-teman yang lain. Bu, kalau saya setuju dengan Nuzul, Bu, untuk membahas pendapat dari masalah dari hati tahu. Baik, terima kasih kepada Mira. Bagaimana dengan Nafisa? Saya juga sama dengan Mira, Bu, untuk membahas permasalahan hati tahu. Baik, dari hasil kesepakatan dan pendapat dari anak-anak ibu yaitu lebih banyak memilih permasalahan dari Hafifah. Bagaimana dengan Hafifah? Apakah bersedia permasalahannya untuk dibahas? Bersedia, Bu. Silakan kepada Hafifah untuk menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, jadi kan gini, Bu, saya tuh beberapa bulan yang lalu itu baru punya pacar, Bu. Nah, saya juga baru pertama kali pacaran karena dari SD sampai SMP saya nggak dibolehkan pacaran gitu kan, Bu. Nah, jadi saya pacarannya itu baru 3 bulan terakhir ini, Bu. Nah, dan baru 3 bulan tiba-tiba putus. Nah, awalnya tuh, Bu, dia baik kali. Nah, apa-apa tuh kayak romantis gitu kan, Bu. Habis itu dia tuh selalu kasih kabar gitu, walaupun nggak boleh bawa HP ke sekolah, Bu. Nah, tapi dia tuh kalau malam gitu, dia selalu ngabarin, Bu. Tapi siang itu nggak ada. Tapi kalau di kelas, Bu, saya misalnya nanti lagi di kelas nih istirahat, dia kasih saya jajan, Bu. Jadi saya senang. Saya kan cuma bawa duit 10.000. Jadi adalah yang bantu saya. Nah, dari situ saya senang kan, Bu, ternyata pacarnya enak juga ya gitu kan, Bu. Habis itu tiba-tiba dia berubah, Bu, entah kenapa gitu kan. Saya nggak tahu masalahnya itu apa. Tiba-tiba dia pergi. Nah, nggak ada ngasih kabar, Bu, sampai sekarang saya ngecek dia kan, Bu, tapi nggak dibales. Terus saya jumpa dia di apa di sekolah kan, Bu. Nanti saya nggak usah kasih tahu, nanti Bu tahu. Nah, habis itu kan, Bu, saya jumpai dia kayak, kamu kenapa? Saya bilang gitu kan, ada. Terus saya dijawabnya cuma gitu kan, Bu. Nah, habis itu semalam itu lah, Bu, dia bilang kalau kita udahan aja ya, dia bilang gitu. Sakit hati saya, Bu. Setelah kita mendengar cerita dari Hafifah Nur, apakah anak-anak ibu yang lain pernah mengalami hal yang sama atau
masalahnya sama dengan Hafifah? Bu, silakan kepada Hafifah. Oke, sebenarnya Bu, teman-teman itu tuh hampir sama menjadi sama saya Bu. Karena sebelumnya saya pernah menjalin hubungan sama seseorang. Nah, tetapi kandas Bu, karena dia lost kontak gitu aja Bu, tanpa ngasih tahu. Awal mulanya dia menceritakan Bu, kayak selalu ngasih kabar, selalu perhatian, ngasih kasih sayang, perhatian. Terus akhir-akhirnya kok dia mulai ada perubahan Bu, dan selama eh, perkiraan 2 bulan dia tidak pernah mengajak saya Bu, tidak pernah mengabari saya, tidak pernah mengajak saya. Jadi di situ lost kontak. Dan 2 minggu terakhir baru dia mengatakan bahwa dia ingin eh, memisahkan atau memutus hubungan kami. Yang telah menceritakan pengalaman sama dengan Hafifah. Selanjutnya, bagaimana dengan anak ibu yang lainnya? Ya Ibu, silakan kepada Milanti. Kalau saya Bu juga pernah mengalami yang teman-teman rasakan, cuman mungkin ada sedikit perbedaan. Nah kalau dulu saya itu sama dia tuh kayak mana ya Bu, ya baik-baik aja gitu Bu, komunikasi lancar. Kalau ketemu juga baik-baik aja gitu Bu. Tapi ternyata memang sih sistem kami kalau pacaran itu kami nggak bisa HP gitu Bu. Karena kami percaya, saling percaya aja gitu intinya kan Bu. Tapi ternyata dia kan punya apa? Punya sahabat ternyata Bu. Dulu mereka tuh udah nggak sahabatan lagi karena ada satu masalah. Tapi karena ada satu masalah juga aja Bu. Mungkin mereka tuh baik kan Bu. Tapi tanpa sepengetahuan saya. Nah ternyata mereka chattingan dari WA gitu Bu, ketemu juga di belakang saya, tapi perlakuan eh, pacar saya Bu ya tetap baik sama saya, tetap seperti biasanya gitu. Jadi saya sebagai orang yang percaya sama dia, nggak ada kayak curiga sedikit pun, tidak ada Bu. Cuman adalah kayak desas-desus dari teman-teman kan Bu. Disitulah sekali saya periksa HP-nya Bu, sudah saya periksa semua tapi ya tetap bersih juga gitu saya kan Bu. Tapi entah kenapa tiba-tiba tuh ya ketahuan juga gitu kalau dia tuh ada sesuatu di belakang saya. Jadi di situ saya memutuskan untuk menyudahi hubungan yang secara saya rasa itu udah toksik sekali gitu. Terima kasih kepada Milanti yang telah menceritakan pengalamannya. Selanjutnya kepada Nafisa. Kalau pengalaman saya mungkin berbeda jauh sama teman-teman Bu. Kalau saya dulu juga pernah dekat sama seorang Bu. Jadi kayak dekat udah berapa bulan. Terus tiba-tiba cowok saya punya sahabat Bu. Jadi sahabatnya tuh entah kenapa tiba-tiba tuh terang-terangan bilang nggak suka sama saya Bu, nggak tahu penyebabnya. Terus dia lah yang cari-cari masalah gitu. Dia saya sama cowok saya itu Bu. Jadi awalnya sih nggak ada apa-apa Bu, nggak masalah gitu karena sering percaya. Tapi entah kenapa belakangan cowok saya lebih dekat dengan seorang Bu. Jadi selama saya berpacaran sama cowok saya tuh Bu, awal-awalnya tidak ada masalah apa-apa Bu. Terus kemudian sahabat cowok saya ini datang Bu. Dia secara terang-terangan bilang tidak suka sama saya, tapi tidak tahu penyebabnya apa. Jadi sahabat sahabat cowok saya ini berusaha mencari kejelekan-kejelekan saya sehingga cowok saya ini tidak percaya lagi Bu. Awalnya aman-aman saya tidak ada pengaruh apa-apa, tapi belakangan malah cowok saya itu lebih percaya kepada sahabatnya tanpa bertanya langsung ke saya kayak apa sih apa tuh benar nggak apa yang dibilang kata sahabatnya ini. Terus karena saya udah jengkel Bu dituduh-tuduh kayak gitu, saya duluan yang mutusin pacar saya Bu. Nah, terima kasih kepada anak-anak ibu yang telah menceritakan pengalamannya masing-masing. Tadi teman-temannya juga telah menceritakan pengalamannya yang sama dengan kita. Bagaimana menurut Hafifah? Kalau menurut saya ternyata bukan saya aja yang merasakan itu kayak gitu gitu kan Bu. Ternyata teman-teman juga ngerasa bahkan lebih parah dari saya gitu kan. Paling tadi kata saya diselingkuhin, saya nggak tahu sih saya diselingkuhin atau apa gitu kan Bu. Dia cuek aja gitu. Nah, ada
yang dia memutuskan sendiri. Ini statusnya memang nggak jelas, baru yang kemarin nggak jelasnya gitu. Jadi saya agak sedikit lega juga, rupanya bukan saya aja dan ada yang lebih parah. Terima kasih kepada Hadisa. Nah, anak-anak ibu tadi kan sudah menceritakan pengalamannya yang masing-masing, ternyata juga sama dengan yang dirasakan oleh Habibah. Nah, di sini ibu juga meminta kepada anak-anak ibu untuk memberikan solusi terkait permasalahan yang sedang dihadapi oleh Habibah. Ya, ibu, silakan kepada Melati. Kalau menurut saya sebagai orang yang sudah pernah mengalaminya kan Bu, menurut saya ya Kafifah tuh perlahan-lahan ya melupakan. Memang mungkin sekarang belum bisa untuk melupakan eh, orang itu, tapi kan pasti perlahan-lahan bisa karena kalau misalnya kita berlarut-larut dalam kisah itu, sayang di diri kita sendiri, kita menghabiskan waktu cuma untuk orang yang nggak pantas gitu untuk kita tangisin lah, untuk kita pikirin. Dia aja cuma palingan berkontribusi lagi di sekolah ngasih jajan kan. Sedangkan Hafifah aja juga dikasih jajan kan ke orang tua. Jadi kontribusi dia di dalam hidup kita itu kan nggak terlalu besar lah. Jadi kalau dia hilang gitu nggak terlalu berpengaruh di dalam hidup kita. Baik, terima kasih kepada Melati yang telah memberikan solusi. Selanjutnya kepada anak-anak ibu. Ya, silakan. Rahmat. Oke, baik Bu, terima kasih. Nah, pendapat saya, solusi yang saya berikan sama seperti yang katakan Bu, di mana seharusnya Hafifah ini bisa untuk melupakan pasangannya Bu, karena supaya tidak berlarut-larut dan bisa dan yang lebih penting pun bisa berfokus pada pembelajaran dulu Bu, sehingga tidak adanya cinta-cintaan dulu Bu. Jadi sebaiknya dia lebih bisa saya berikan untuk Hafifah ini adalah bisa melupakan pasangannya Bu dan bisa lebih fokus pada pembelajaran dan sekolah Bu. Juga bisa mencari hal-hal yang lebih positif lagi Bu. Terima kasih kepada Rahmat. Selanjutnya kepada Nafisa. Kalau saya mungkin sama dengan Mira dan Mizila Bu, mungkin Hafifah bisa melupakan pacaran tersebut Bu, karena dijelaskan gimana sifat pacaran itu Bu. Jadi mungkin bisa gitu cara melupakannya dengan fokus kepada karir, pelajaran dan juga kayak pertemanan yang membuat dia jauh lebih baik. Baik, terima kasih kepada Nafisa. Nah, bagaimana dengan Hafifah terkait solusi yang telah diberikan oleh teman-teman Hafifah? Saya merasa senang Bu karena kan diberikan solusi sama teman-teman ini. Iya, saya tahu karena itu kan baru pertama kali saya punya pacar gitu. Jadi mungkin kayak untuk melupakannya agak susah gitu. Tapi saya akan mencoba saran dari teman-teman untuk perlahan melupakannya dan lebih fokus lagi untuk belajar. Karena emang saat ini kan saya masih kelas 11. Jadi masih proses belajarnya itu masih harus ditingkatkan lagi. Nah, selain itu juga saya kan punya teman juga. Jadi kayaknya saya bakalan lebih berfokus sama teman saya gitu Bu, nggak ke dia lagi karena kan dia aja udah ninggalin saya. Terus saya juga mau kayak memperbaiki pola pikir saya Bu supaya tidak terlalu memikirkan dia terus walaupun sulit. Ini kau matikan nggak ini? Nggak usah. Dulunya saya udah mikir oh dia ya itu baik ya punya pacar tuh enak juga ya gitu. Tapi sekarang saya mau mengubahnya. Kalau pacaran itu nggak terlalu penting, yang lebih penting itu fokus belajar dulu supaya nanti karir saya tuh lebih bagus. Nah lagi pula kan dia baru yang pertama, saya rasa nanti banyak juga kok yang bakal gantiin dia. Betul. Fokus lagi ya. Mau nggak bermain game dengan ibu? Mau Bu. Nah, game ibu ini untuk mengasah otak anak-anak ibu dan membuat anak-anak ibu menjadi fokus dan fresh lagi. Nah, games ibu ini adalah clue-nya adalah huruf terakhir dari nama orang. Hari pertama, ibu bertemu dengan Mira. Hari kedua, ibu bertemu dengan Sela. Hari ketiga, ibu bertemu dengan siapa? Saya, Bu. silakan. Hari ketiga ibu tuh bertemu dengan Amel. Ya, betul sekali. Sepertinya teman-teman Afifah belum fokus ya. Iya, Kita Bu. ulang fokus Sesuai lagi. untuk dimengerti Bu. Fokus ya anak-anak, ini untuk mengasah otak anak-anak adalah
huruf terakhir nama orang. Hari pertama ibu bertemu dengan Vita, hari kedua ibu bertemu dengan Resti, hari ketiga ibu bertemu dengan siapa? Bu, silakan kepada Rahma dulu ya. Ica, Bu. Betul. Sekali lagi ya nak. Clue-nya adalah huruf terakhir nama orang. Hari pertama ibu bertemu dengan Jihan, hari kedua ibu bertemu dengan Shiha, hari ketiga ibu bertemu dengan siapa? Ya, silakan kepada Mira. Ayam. Nggak apa-apa ya Bu. Itu tandanya dia betul-betul lagi merindukan ayamnya Bu. Iya. Kita ulangi sekali lagi ya nak. Iya, Bu. Clue-nya adalah huruf terakhir nama orang. Hari pertama ibu bertemu dengan Adi, hari kedua ibu bertemu dengan Hafiz, hari ketiga ibu bertemu dengan siapa? Saya, Bu. Silakan kepada Melati dulu ya. Hari ketiga ibu bertemu dengan Zahra. Salah. Hafiz. Biasanya Z. Kita ulangi lagi ya. Clue-nya adalah huruf terakhir dari nama orang. Hari pertama ibu bertemu dengan Santi, hari kedua ibu bertemu dengan Rizda, hari ketiga ibu bertemu dengan siapa? Silakan kepada Nafisa. Hari ketiga ibu bertemu dengan Andre, Bu. Betul. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Sepertinya anak-anak ibu sudah mulai fokus. Selanjutnya kita masuk pada tahap. Selanjutnya kita menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini. Dimulai dari Hafifah. Kalau kesimpulan dari saya, di mana tadi kita kan melakukan konseling kelompok. Nah, di mana yang membahas tentang masalah pribadi, yaitu tentang permasalahan saya, yaitu putus cinta. Nah, di mana tadi teman-teman juga sudah memberikan pendapat, sudah memberikan saran. Nah, terhadap permasalahan yang saya alami, di mana memang putus cinta ini itu sudah hal biasa, sudah mungkin dialami lah oleh sebagian remaja. Nah, jadi untuk itu kita tuh harus lebih bisa dalam menyikapi hal-hal negatif seperti itu karena kan pacaran itu termasuk hal yang negatif juga Bu. Nah, dan untuk lebih fokus lagi mengejar karir dan lebih fokus di saat ini untuk belajar karena bentar lagi mau ujian Bu. Terima kasih kepada Hafifah. Selanjutnya kepada Nafisa. Kalau kesimpulan saya dari kegiatan kita hari ini, Bu, dari konseling kelompok ini, kalau yang dapat saya simpulkan bahwa putus cinta itu biasanya emang sudah pernah dirasakan oleh sebagian besar remaja, Bu. Jadi kita harus pandai menyikapi dampak dari hal tersebut dan lebih fokus pada pelajaran dan memilih lingkungan yang positif, Bu. Terima kasih kepada Nafisa yang telah menyimpulkan. Selanjutnya kepada Wiranti. Kalau kesimpulan saya dari kegiatan kita hari ini, Bu, kegiatan ini bertujuan agar kami itu public speaking kami itu lebih bagus lagi, gitu kan Bu. Bagi kami juga lebih aktif lagi ke depannya. Setelah itu kalau untuk permasalahan dari yang kita bahas tadi, kesimpulannya jangan mau berlarut-larut dalam satu masalah. Kita pasti ke depannya kita pasti akan menemukan lagi hal-hal baik untuk diri kita gitu. Terima kasih kepada Miranti yang telah menyimpulkan. Selanjutnya kepada Rahma. Oke, baik Bu. Di sini saya ingin menyimpulkan bahwasannya dalam kegiatan ini kita bisa mengambil hikmah dalam permasalahan yang dialami oleh Hafifah, di mana tentang putus cinta. Bahwasannya putus cinta itu sudah dialami oleh para remaja dan bisa dapat menimbulkan hal yang tidak baik dan ada hal yang baik. Jadi menurut saya bisa berfokus lagi ke depannya pada pembelajaran. Terima kasih kepada Rahma. Nah, anak-anak ibu, kita sudah melaksanakan kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Ibu harap anak-anak ibu bisa melakukan kegiatan kita pada hari ini. Dan di sini ibu juga meminta kepada anak-anak ibu untuk memberikan kesan dan pesan pada kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini. Kepada Hafifah dipersilakan. Nah, kalau
saya kesannya itu saya senang Bu karena masalah saya tuh teratasi yang dulunya itu menjadi beban pikiran buat saya gitu kan. Tapi di sini bisa dibahas. Terus saya juga bisa berjumpa sama teman-teman lain yang awalnya tuh saya nggak kenal gitu kan, tuh jadi kenal. Terus makin akrab juga. Kalau kesannya saya berharap tuh semoga kedepannya kegiatan kita yang seperti ini bisa dilakukan lagi, tapi mungkin tempatnya bisa lebih nyaman lagi Bu. Terima kasih kepada Hatifah, selanjutnya kepada Nafisa. Kalau kesan saya setelah kegiatan kita hari ini Bu, kesan saya yang pertama itu adalah saya senang dalam pelaksanaan kegiatan ini Bu, karena saya dapat bertemu teman-teman yang sebelumnya belum pernah saya temui dan belum pernah saya kenal. Yang kedua, saya bisa sharing-sharing dengan teman-teman mengenai masalah yang ternyata sama-sama pernah dirasakan. Kalau misalnya kegiatan ini kedepannya bisa terus dilakukan dan mungkin tempatnya dapat kita ganti untuk menghadapi suasana baru. Terima kasih kepada Nafisa yang telah memberikan kesan-kesannya. Selanjutnya kepada Miranti. Kalau kesan dan kesan dari saya Bu, kesan dari saya senang karena dengan kesan dari saya Bu, kesan dari saya senang dengan adanya kegiatan ini. Saya bisa lebih berani lagi menyampaikan pendapat saya di depan umum. Yang awalnya saya takut di apa sih gitu, takut gitu kan Bu, kayak mungkin ada cemoohan dari orang lain yang saya takutkan. Ternyata dengan adanya kegiatan ini saya menjadi lebih berani untuk menyampaikan pendapat saya. Kalau untuk pesannya saya berharap di kemudian harinya atau mungkin setiap per minggunya kita melakukan kegiatan seperti ini lagi. Baik, terima kasih kepada Miranti. Selanjutnya kepada Ahmad Zia. Oke, baik Bu, terima kasih. Nah, sebelumnya pesan dan kesan saya. Nah, kesan saya itu saya sangat senang dengan adanya kegiatan ini karena dengan adanya kegiatan ini kita bisa mengambil hal-hal yang positif di mana eh, kita bisa mengetahui dan dapat banyak pembelajaran Bu. Dan kalau pesan saya semoga kedepannya kegiatan ini selalu dilakukan lagi dan dilakukannya di tempat yang bisa membuat eh, kami ini bisa relaks. Baik, terima kasih kepada anak ibu yang telah memberikan kesan dan pesan pada kegiatan pesan kita hari ini. Nah, tadi ibu juga mendengar bahwa anak-anak memberikan pesan bahwa ingin melaksanakan kegiatan ini lagi nantinya. Apakah ibu bisa meminta anak-anak untuk menyepakati kapan kita akan melaksanakan kegiatan ini lagi? Saran Bu, kalau menurut saya kita melaksanakannya itu di hari yang sama seperti saat ini juga Bu, jamnya juga sama. Karena kalau cari waktu lain itu susah Bu. Karena kalau saat ini kan kami juga kosong gitu Bu. Jadi lebih enak tinggal tempatnya aja yang perlu diubah mungkin Bu. Terima kasih kepada Hatifah. Selanjutnya kepada Nafisa. Saya mungkin sama dengan Hatifah Bu, waktunya di hari yang sama dan dengan sama mungkin tempatnya kita ganti. Baik, terima kasih kepada Nafisa. Selanjutnya kepada Miranti. Saya setuju dengan pendapat dari Afifah dan Nafisa Bu, karena kan memang cuma di hari ini dan di jam ini kami yang senang. Jadi memang mungkin tempatnya aja lagi yang perlu dikondisikan. Baik, terima kasih kepada Miranti. Selanjutnya kepada Nazila. Oke, baik Bu. Nah, di sini saya sependapat dengan teman-teman yang lain dan bisa mencari tempat yang teduh lagi Bu, karena di sini panas kan Bu. Baik, terima kasih rekan. Nah, dan terima kasih juga kepada anak-anak ibu yang telah menyepakati untuk melaksanakan konseling kelompok lagi nanti pada hari ini dan jam seperti ini. Hanya saja kita akan mengkondisikan tempatnya untuk konseling kelompok kita berjalan dengan baik. Dan konseling kelompok kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sama-sama anak-anak ibu. Semoga kita diberikan kesempatan dan izin Allah untuk bertemu lagi nanti. Amin. Ibu pamit dulu ya nak. Iya Bu. Hati-hati Bu.